Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman perempuan di Indonesia? Aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Jaga kesehatan, jaga imunitas, karena itu adalah yang sangat berharga buat kita saat ini dan juga seterusnya. Oke, teman-teman, kembali lagi bareng aku, Koriah, atau bisa juga dipanggil dengan Siko, di ruang dengar teman dengar kita. Setelah pekan kemarin, kita di host sama Kak Kurnia ngebahas tentang perempuan mesti cerdas, loh emang kenapa? Kali ini kita akan melanjutkan podcast teman dengar kita dengan salah satu tema yang juga sangat penting untuk kita ketahui bersama. Teman-teman, kami sedang berusaha untuk senantiasa konsisten untuk hadir di setiap akhir pekannya, yaitu di setiap hari Sabtu, untuk menemani seluruh teman-teman perempuan yang ada di Indonesia, berbagi inspirasi, berbagi tips, dan berbagi sharing dengan perempuan-perempuan yang menginspirasi di Indonesia. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah masuk ke hari Sabtu yang terakhir di bulan Juni 2020. Itu artinya hujan di bulan Juni akan segera berakhir. Nanti kalau hujan lagi udah di bulan Juli ya. Nggak ada ya puisinya hujan di bulan Juli ya. Nah, teman-teman yang belum dengerin podcast kita dari episode 1 sampai dengan episode 5, dari tema perempuan itu gimana sih sampai ke perempuan mesti cerdas loh emang kenapa, silakan teman-teman mengunjungi di akun Spotify kita dengan kata kunci teman dengar kita atau di Google Podcast. Untuk info update-nya silahkan mengunjungi akun Instagram kita di @temandengarkita. Jangan lupa like, follow, dan share sehingga teman-teman perempuan di Indonesia bisa merasakan manfaatnya juga dari podcast teman dengar kita. Nah, insya Allah podcast teman dengar kita juga akan diluncurkan lewat akun YouTube ya. Doain semoga segera selesai, kita garap di dapur produksi sehingga teman-teman juga bisa dengar lewat akun YouTube-nya. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau berkenan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat merayap untuk berbagi dengan teman-teman di Indonesia lewat akun podcast teman dengar kita ya. Siapakah beliau? Beliau adalah dokter muda yang sangat cantik dan menginspirasi ya, khususnya buat aku. Beliau juga salah satu dokter peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga seorang penulis buku yang mungkin juga teman-teman sudah membaca buku beliau. Bukunya adalah Beauty Undercover for Muslimah, dan yang kedua adalah buku Trias Muslimatika. Ya udah ketebak belum siapa beliau? Ya, betul sekali. Beliau adalah founder dari Laboratorium Pintar. Nah, jadi teman-teman boleh belajar lewat Laboratorium Pintar di akun Instagramnya @labpintar. Nah, beliau adalah salah satu perempuan Indonesia yang menginspirasi lewat karya-karyanya untuk bangsa seperti itu. Selamat datang Dr. Dafrina Rianda MGZ. Terima kasih banyak dok sudah singgah di podcast teman dengar kita untuk berbagi bersama perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Nah dokter, kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang menjadi perempuan yang cantik sebenarnya dok. Ketika bicara tentang cantik dok, kadang-kadang kita sebagai perempuan dibatasi pada definisi fisik saja seperti itu. Misalnya dengan tampilan fisik yang rupawan, muka yang glowing, kulit yang putih bersih bersinar, kemudian biaya makeup yang mahal, skincare yang mahal, baju-baju atau outfit yang juga ngetrend seperti itu. Nah sebenarnya cantik dalam Islam itu seperti apa sih dok? Seperti itu. Nah nanti berkaitan dengan tema ini juga kami pengen dokter juga menyampaikan pandangannya tentang kecantikan dari dalam jiwa itu seperti apa, kemudian skincare
dan kedudukannya gitu kan. Kemudian membangun kesadaran untuk menjaga kesehatan bagi seorang perempuan, mengingat bahwa tugas dan fungsi seorang perempuan itu sangat istimewa dan berbeda dari laki-laki. Nah, kira-kira itu dokter gambaran dialog kita nanti, gambaran sharing kita nanti yang akan dibahas di sesi kali ini. Baik dokter, untuk pertama ini kita mulai dengan definisi cantik menurut Islam. Menurut pandangan dokter, izin ya dok, manggilnya Mbak Dokter aja biar lebih akrab gitu. Gimana pandangan Mbak terkait definisi cantik dalam Islam itu? Apakah ada syarat-syarat khusus ketika kita ngomongin tentang cantik dalam Islam? Silakan Mbak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman dengar. Kali ini tadi sesuai dengan pertanyaannya ya, kita akan bahas mengenai bagaimana sih sebenarnya cantik dalam Islam ya. Sebenarnya dalam Islam sendiri sih nggak ada definisi cantik gitu ya. Tapi bukan berarti kita tuh sehari-hari ya udahlah gitu nggak ngerawat diri gitu ya, nggak ngurus tubuh kita gitu. Karena dalam Al-Quran sendiri di surat At-Taubah ayat 108 itu sudah dinyatakan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bersih gitu. Jadi poinnya itu bukan cantik tapi bersih. Nah, dalam Islam juga kita sudah ada fitrah manusia ya, seperti misalnya memotong kuku, kemudian mencuci sela-sela jari gitu ya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, dan ini sebenarnya juga berhubungan sih dengan kebersihan gitu. Jadi kebersihan ini adalah sebagian dari iman gitu ya, dan memang bagian dari Islam gitu. Jadi kalau kita muslimah berarti kita harus bersih. Nah, yang kedua itu mungkin kita akan menyebutnya nyaman dipandang. Nah, nyaman dipandangnya oleh siapa? Oleh suami kita kelak gitu. Jadi di salah satu hadis disebutkan salah satu perbendaharaan seorang laki-laki itu sebaik-baiknya perbendaharaan seorang laki yaitu istri solehah yang jika dipandang ia akan menyenangkannya, jika diperintah akan mentaatinya, dan bila ia sedang pergi maka istrinya akan menjaga dirinya gitu. Jadi salah satu poinnya adalah kalau dipandang ia akan menyenangkannya gitu. Salah satunya biar nyaman dipandang ini adalah dengan kita merawat tubuh kita, merawat kulit kita gitu ya. Jadi itu sebenarnya melambangkan gak harus putih atau misalnya harus yang licin kayak porselen gitu ya, tapi bagaimana kita merawat tubuh kita, merawat diri kita agar tadi bersih, kemudian nyaman dipandang gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah sehat. Nah, karena Rasulullah bersabda bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah gitu. Walaupun memang di masing-masing keduanya tetap akan memiliki kebaikan gitu ya. Dan ini kenapa sih lebih disukai yang kuat gitu ya, karena dengan ketika kita kuat, kita sehat, itu kita akan lebih bersemangat atas hal-hal yang bermanfaat gitu. Jadi semoga dengan konsep seperti ini kita bisa sama-sama meluruskan niat, meluruskan tujuan bahwa kita merawat diri ya untuk supaya bersih, karena bersih itu adalah bagian dari Islam. Kemudian yang kedua adalah supaya jadi modal ya untuk nanti nyaman dipandang oleh suami kita kelak gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa sehat gitu, supaya kita bisa bersemangat atas hal-hal yang bermanfaat bagi kita gitu. Jadi mungkin itu gambaran awalnya seperti itu. Nah teman-teman, Mbak Dokter Dafrina tadi udah ngejelasin bahwa definisi cantik dalam Islam itu nggak ada. Yang ada hanyalah 3 kata, yaitu yang pertama bersih. Nah, Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Dan kalau diri kita bisa menjaga kebersihan, maka orang lain pun akan nyaman dan suka dengan kita. Kemudian yang kedua adalah enak dipandang. Kalau untuk perempuan, enak dipandangnya oleh siapa? Yaitu oleh pasangan kita. Yang udah punya pasangan dan yang belum punya pasangan berarti nanti ya enak dipandang oleh pasangannya masing-masing, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sehat. Kalau kita menjaga kebersihan, maka insya Allah kita akan sehat. Kenapa kesehatan itu harus dijaga? Karena sehat itu adalah kunci dari kekuatan kita ya, khususnya kekuatan fisik. Dan Allah menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, seperti itu. Oke dokter, untuk berikutnya nih, kalau kita ngebahas tentang kecantikan, maka muncul juga istilah inner beauty. Inner beauty itu gimana sih menurut Mbak Dokter Dafrina gitu?
Mohon penjelasannya, Dok. Oke, nah ini menarik nih tentang inner beauty. Sebenarnya sih dalam Islam ya itu tidak ada ya istilah inner beauty gitu ya. Apa sih sebenarnya inner beauty gitu ya? Kadang-kadang kita sebenarnya mendefinisikan sendiri ya, inner beauty ini cantik air wudhu gitu, atau kita mau inner beauty supaya cantiknya luar dalam, supaya wow gitu ya, dapat jodohnya juga yang wow gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus lurusin dulu ya tujuannya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini itu kan sebenarnya tujuannya itu supaya kita dapat rahmat dari Allah kan, karena nggak ada satu amal pun yang bisa menjamin kita untuk masuk surga kecuali memang dengan rahmat dari Allah gitu. Jadi pertama kita harus luruskan dulu tuh tujuan kita sebelum kita udah mikirin inner beauty atau apa outer beauty. Jadi itu adalah tujuan kita tuh sama di dunia. Nah, inner beauty mungkin saya lebih enak nyamannya ya, orang banyak bilang cantik air wudhu, tapi sebenarnya sih bagaimana kita bisa punya akhlak yang mulia ya kali ya, akhlakul karimah gitu. Jadi itu kan sebenarnya yang ada konteksnya dalam Islam gitu, bagaimana oke nih penampilannya udah kita jaga, tapi bisa nggak sih apakah sifat-sifat kita tuh memang sifat-sifat yang identik dengan Islam gitu. Dan akhlak ini kan akhlak itu tuh sifatnya tuh tertanam gitu, jadi dia nggak bisa dibuat-buat gitu, nggak bisa kita misalnya memang tipikalnya gampang marah atau gampang gibah gitu. Kalau misalnya kita dari dalam hati kita tuh nggak kayak gitu, itu tuh pasti akan gampang muncul dengan gampangnya gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang akhlak itu sesuatu yang akan muncul dengan gampang karena itu adalah sifat-sifat yang tertanam dalam diri kita, sehingga manifestasinya atau perbuatannya kita tuh gampang termanifestasi dalam perbuatan kita gitu ya gitu. Jadi itu sifatnya tertanam gitu, akhlakul karimah ini. Misalnya kayak bagaimana sih kita belajar zuhud gitu ya, bagaimana sih kita bisa punya memelihara rasa malu gitu ya, bersifat haya gitu. Itu kan sesuatu yang emang kalau orangnya memang mau menjaga dirinya, dia akan melakukan itu dengan mudah gitu. Itu jadi memang sudah tertanam dalam diri kita gitu. Jadi karena yang tertanam itu juga kadang-kadang kita mikirnya kayak bukan aku banget deh kayaknya gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita bisa belajar untuk mengubah hal-hal yang belum baik dalam diri kita gitu ya. Misalnya kita suka marah-marah, terus kalau dulu tuh saya tuh nggak maluan gitu orangnya, kayak cuawaan, tapi yang berlebihan, bahkan kadang-kadang ke ikhwan juga, itu kan sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi kita bisa memperbaikinya gitu. Kalau saya pribadi mungkin ada 3 hal sih yang bisa kita terapin ya untuk mencoba belajar memperbaiki akhlak kita. Yang pertama, ingat mati gitu, karena ya kita mungkin kadang-kadang rasa ya masih muda, ya udahlah itu ntar tobatnya nanti aja lah gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kita tuh mati kapan gitu ya. Kita nggak kalau kita tahu kan kita bisa bikin program kerja gitu ya. Misalnya kita meninggal usia segini, oh ya 5 tahun awal saya akan kayak gini, 5 tahun akhir saya gini, segala macamnya gitu ya. Tapi ini kita nggak tahu gitu ya, itu menjadi rahasia Allah gitu. Jadi karena kita nggak tahu itu, jadi kita harus agak cepat nih memperbaiki dirinya. Yang kedua, kita juga harus mengingat sih kemuliaan seorang muslimah. Pencipta kita tuh sudah menciptakan laki-laki dan perempuan tuh dengan komposisi tubuh yang berbeda, dengan beberapa fungsi, misalnya fungsi reproduksi itu juga berbeda gitu. Jadi ada yang pasti ada karakter-karakter yang memang muslim, yang akan menempel pada muslimah. Misalnya sistem limbik pada perempuan itu lebih kompleks dibandingin laki-laki, makanya kita itu lebih jago untuk nurture atau mengasihi anak gitu ya. Itu kita akan lebih mudah dapetin feel-nya dibandingin laki-laki gitu ya. Dan karena kita akan menjadi seorang ibu gitu ya, pasti kan harus melatih juga gitu ya welas asihnya gitu ya. Dan itu peran ibu kan itu adalah sangat mulia. Bahkan ketika Rasulullah ditanya siapa yang paling pertama harus saya muliakan gitu, itu adalah
ibu. Kepada siapakah saya pertama kali berbuat baik itu kepada ibu. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada ibu, kemudian juga ibu gitu ya. Jadi kita ingat bahwa kita akan menjadi seorang ibu gitu ya. Muslimah ini akan menjadi calon-calon ibu yang akan menjadi madrasah bagi anaknya gitu. Jadi kita juga harus siap-siap nih bagaimana sih menjadi madrasah yang baik bagi anaknya gitu. Kemudian yang terakhir juga mungkin akan berguna kalau kita juga mengingat bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan gitu ya. Jadi dia ini akan ditanamkan, akan diukir gitu. Jadi kita harus sabar, harus konsisten melakukannya gitu ya. Kalau kita gampang marah-marah, oke, kita harus konsisten untuk menahan marah. Misalnya kalau lagi mulai marah, bilang astagfirullah, atau jadi duduk, berbaring, sholat dan segala macamnya, wudu gitu ya. Jadi dan itu harus dilakukan secara konsisten gitu. Kalau misalnya aku marah-marah udah ngelakuin tapi masih aja gampang marah-marah, mungkin kita belum konsisten, karena ini harus kita tanamkan dan ukirkan dalam diri kita gitu. Jadi mungkin 3 hal itu sih secara bagi aku pribadi itu yang akan sangat membantu kita. Wah, ternyata inner beauty pun gak ada ya istilahnya di dalam Islam. Nah, menarik sekali tadi waktu Mbak Dokter bilang bahwa kadang-kadang kita mendefinisikan inner beauty itu sebagai cantik dari dalam jiwa, terus pakai perawatannya dengan air wudhu biar inner beauty-nya juga bagus gitu kan, outer dan inner beauty gitu, dengan mengharapkan jodohnya juga bisa seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Di amalan-amalan yang lain juga kita nggak boleh seperti itu, harus diluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, tadi dari penjelasan Mbak Dafrina bahwa istilah inner beauty itu sebenarnya kita alihkan gitu kan kepada sebuah definisi yang lain yang menurut aku sih lebih dalam dan bermakna, yaitu kepada akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Nah, daripada kita fokus dengan apa sih itu inner beauty, gimana sih bisa menumbuhkan inner beauty, coba kita ubah pikiran-pikiran itu kepada bagaimana sih kita bisa membangun akhlakul karimah di dalam diri kita masing-masing, seperti itu. Karena sebaik-baik dari diri kita sebagai seorang muslim juga yang paling baik akhlaknya, seperti itu hadis Rasulullah ya, gitu Mbak Dafrina ya. Jadi beliau tadi menjelaskan bahwa ada 3 kata kunci bagaimana kita bisa istiqomah untuk menjaga akhlak yang baik di dalam diri kita. Yang pertama, ingat mati. Iya, kayak judul lagu ya. Ya, mesti ingat mati. Saya sepakat banget dengan Mbak Dokter tadi bahwa yang pertama itu adalah ingat mati, karena kita nggak tahu kapan ya kita dipanggil untuk kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengingat bahwa Allah menciptakan kita sebagai seorang perempuan dengan tugas dan fungsi yang begitu istimewa. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Nah, 3 kata kunci ini insya Allah bisa kita pakai untuk membangun akhlakul karimah dan menjaga keistiqomahannya, seperti itu. Jadi inner beauty itu adalah akhlakul karimah. Gak ada istilah inner beauty dalam Islam, yang ada hanyalah akhlakul karimah. Oke dokter, kita lanjut ke sesi berikutnya. Gini nih dok, kalau lagi ngobrol sama teman-teman perempuan nih ngebahas tentang kecantikan, maka yang muncul juga salah satunya adalah pembahasan tentang skincare. Nah, mulai dari skincare yang paling mahal sampai ke skincare yang ya biasa-biasa aja gitu. Kadang kan kelihatan banget gitu kasta yang skincare mahalan gitu, terus kasta yang skincare-nya gitu-gitu aja gitu. Kadang kan kita dibatasi pada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, mohon pandangan dari dokter, bagaimana kita sebagai seorang muslimah gitu menempatkan skincare itu sebagai suatu kebutuhan, bukan sebagai ajang lomba-lombaan gitu. Terus apakah skincare juga menjadi sesuatu yang harus banget sih gitu ada dalam kehidupan seorang muslimah, seperti itu. Silakan dok. Iya betul. Jadi kadang-kadang kalau dengarnya skincare tuh kayak udah berat duluan gitu ya. Padahal sebenarnya sih intinya apapun yang kita bisa pakai untuk merawat muka, dan itu kadang-kadang itu juga nggak harus mahal sih gitu. Tapi yang penting kita harus tahu nih jenis muka kita dan apa yang terjadi di kulit ya, di kulit kita. Kemudian kita harus tahu, karena kita udah tahu itu, kita jadi nanti akan tahu bagaimana kita milih produk yang pas. Kemudian juga dan kadang-kadang produk yang pas itu kita kan lebih lihat ke arah
komponennya ya, komposisinya, bukan ke mereknya gitu. Dan banyak kok sebenarnya yang nggak mahal tapi juga bisa menyediakan komposisi yang pas untuk tipe kulit tertentu gitu. Jadi mungkin itu yang mindset itu yang harus kita ubah dulu. Jadi nggak harus mahal, nggak harus ribet. Jadi skincare tuh nggak yang harus impor segala macam gitu. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya kulit kita itu bisa kerawat. Nah, dan harus dibedakan dengan kosmetik. Jadi kalau misalnya make up itu maksudnya kosmetik, misalnya kayak blush on, foundation, itu kan sifatnya yang estetik ya, bukan untuk perawatan muka kita sebenarnya gitu. Kalau misalnya kosmetik justru harus dihindari, justru harus dipakai seminim mungkin, seringan mungkin, karena beberapa kosmetik juga kalau dipakai justru akan memperberat kondisi jerawatan di kulit kita. Nah, kalau untuk pemilihan skincare sendiri, kita harus tahu sih apa sih yang mungkin ini sedikit motivasi ya kenapa kita harus merawat kulit. Pertama, di kulit kita itu kan kulit kita itu berlapis-lapis, dan di lapisan terluarnya itu ada yang namanya epidermis. Epidermis itu dia lapisannya itu membelah terus. Jadi harusnya kita tuh ya ibaratnya kita tuh mukanya harusnya baru terus gitu ya sel-selnya. Tapi makin lama sel-sel barunya itu tuh ada di ibaratnya kayak kue. Nah, epidermis tuh yang paling atas. Nah, di epidermis itu ada lapisan lagi. Nah, sel-sel kulit yang di lapisan yang paling bawah itu yang membelah diri. Dia nanti makin lama makin ke atas. Nah, makin ke atas itu jadi sel kulit mati gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak ngebersihin kulit kita, nggak rutin ngebersihin kulit minimal 2 kali sehari, sel-sel kulit mati ini yang kelihatan, jadinya malah bikin kusam gitu. Jadi ini yang harus diangkat gitu. Terus itu satu, kenapa kita harus rajin bersihin muka. Udah gitu kenapa kita harus milih jenis produk yang pas, atau dan juga pilih makanan yang pas. Ini kaitannya sama produksi minyak. Jadi selain sel kulit mati juga ada produksi minyak nih. Minyak sebenarnya bagus, minyak kulit ya, karena dia kan fungsinya juga untuk melembabkan kulit. Tapi kalau kebanyakan jadinya malah rentan jerawatan, rentan komedoan gitu, karena nanti minyaknya ini bisa menyumbat pori-pori kulit. Kalau udah tersumbat sama minyak, tersumbat sama sel kulit mati, jadinya komedo gitu. Dan ketika komedonya meradang, misalnya karena kita pegang-pegang gitu ya, itu jadinya meradang dan ada infeksinya, itu jadinya jerawat gitu. Jadi jerawat itu bukan bukan kayak kita langsung oh ya ini adalah takdir dari Allah gitu. Itu kita harus ikhtiar dulu untuk mencegah munculnya jerawat gitu, dengan mengontrol minyaknya, mengangkat sel kulit mati, kemudian tidak memegang-megang wajah kita. Nah, untuk kontrol minyak ini skincare-nya gitu ya, dari makanan juga gitu. Jadi pilih makanan yang tidak komedogenik, seperti misalnya kita harus hindari makanan komedogenik. Nah, makanan komedogenik itu contohnya adalah gorengan, kopi yang pedas-pedas, kacang, coklat, dan yang tinggi gula gitu. Jadi kalau misalnya kita udah pakai berbagai macam skincare yang mahal-mahal juga kita pakai, tapi makannya nggak dijaga, sama juga bohong gitu. Jadinya malah kita jadi gemes sendiri, kok udah beli mahal-mahal tapi kok nggak ada perubahan, mungkin karena makanannya nggak dijaga. Terus yang kedua juga pemilihan produk yang tepat. Misalnya kayak sabun mukanya itu ternyata ya nggak ngangkat minyak. Misalnya kita mau mencerahkan kulit tapi kita pilihnya sabun pencerah, padahal kita lagi minyakan nih kulitnya gitu. Nah, biasanya sabun yang pencerah itu tidak begitu mengangkat minyak, karena kan tujuannya untuk mencerahkan ya gitu. Jadi bagusnya justru kita yang angkat minyak dulu gitu, untuk teman-teman yang kulitnya berminyak. Karena kalau minyaknya banyak, jadinya malah menyumbat pori-pori dan muncul komedo dan jerawat, dan juga bikin kusam gitu ya kalau minyaknya memang kebanyakan di muka gitu. Penting juga untuk tidak menggunakan produk kosmetik yang terutama yang menutup pori-pori, seperti misalnya kayak foundation, BB cream. Jadi yang kalau kita pakai tuh pori-porinya tiba-tiba hilang gitu, nggak kelihatan. Nah, itu hati-hati, itu malah menutup pori-pori dan akhirnya malah menstimulasi produksi minyak berlebih gitu. Jadi itu adalah prinsip-prinsip di kulit yang semoga bisa memotivasi teman-teman untuk merawat kulit kita secara konsisten dan rutin. Nah, jadi perawatannya sebenarnya sederhana. Misalnya pas pagi kita harus pakai pembersih muka dan juga tabir surya ya, sunscreen. Nah, sunscreen ini kita masuk ke pembersih dulu. Kalau pembersih itu biasanya 3 nih stepnya, ada milk cleanser, ada sabun muka, dan ada toner. Nanti milk cleanser itu ya adalah masing-masingnya
harusnya pakai pilih komponen yang mana. Nah itu ada sudah di buku Beauty Undercover per Muslimah, jadi mungkin teman-teman bisa baca di sana. Jadi itu udah dijelasin di sana gitu. Milk cleanser untuk ngangkat ngangkat debu-debunya gitu ya. Kemudian facial wash juga ngangkat demu dan juga mengangkat minyak. Kemudian toner juga mengangkat sisa minyak yang nggak keangkat sama facial wash atau sabun muka gitu. Dan nanti komponen-komponen detailnya harus pilihnya yang mana, saya tulis di buku Beauty Undercover per Muslimah. Dan untuk sunscreen tabir surya itu kita pilih yang spektrum luas gitu. Spektrum luas ini artinya melindungi dari ultraviolet A dan ultraviolet B. Ultraviolet A itu adalah ultraviolet yang menggelapkan kulit, sementara ultraviolet B itu yang membakar kulit gitu. Jadi kalau kita mau kulitnya nggak bertambah gelap, kemudian juga supaya nggak kebakar juga ya kulitnya ya, itu kita pilihnya yang ada tulisannya spektrum luas atau broadband. Juga bisa kita lihat ada SPF. SPF itu melambangkan proteksi terhadap UVB, dan juga PA itu melambangkan proteksi terhadap ultraviolet A gitu. Jadi tabir surya itu kita bisa pakai setelah kita membersihkan muka di pagi hari. Kita bisa tambahkan juga pelembab untuk terutama untuk teman-teman yang kulitnya kering atau ketika lama berada di bawah AC itu lama-lama jadi kering gitu. Biasanya sih sunscreen atau tabir surya itu udah jadi satu tuh sama pelembab, jadi teman-teman bisa pilih yang satu produk aja gitu. Dan itu juga nggak harus mahal gitu. Jadi pilih aja produk yang memang tadi yang ada broadbandnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau ada pencerahan juga, pilih yang ada zat pencerah juga di tabir suryanya. Nanti baiknya memang diulang nih pas siang penggunaan tabir suryanya gitu, kira-kira 3 jam setelah pemakaian pertama, jadi pas sholat zuhur. Nah pas malam harinya sampai rumah itu langsung bersihin muka, jadi jangan ditunda, jangan nunggu sampai mau tidur dulu gitu. Jadi langsung bersihin muka supaya debu-debu sama minyaknya nggak lama-lama nempel di kulit kita. Habis itu kalau kita pakai ada krim malam dari dokter itu boleh dipakai, baru nanti kita tidur gitu. Jadi itu adalah perawatan muka secara sederhana, konsepnya seperti itu gitu. Dan yang paling penting juga tadi ya jangan lupa dijaga makanannya gitu ya, dijaga juga aktivitas fisiknya, karena aktivitas fisik misalnya kayak olahraga itu kan dia bagus tuh untuk mengaktifkan sistem antioksidan. Kemudian istirahat di waktu-waktu yang memang hormon melatoninnya tinggi atau hormon yang berkaitan dengan kualitas tidur. Nanti dibahas nih di IG Lapintar ya gitu. Jadi kebetulan aku bikin platform namanya Lapintar, nanti akan dibahas tentang hormon melatonin. Jadi melatonin ini adalah hormon yang menjaga kualitas tidur kita. Karena kita ngerasa tidurnya kayak tidur ayam gitu ya. Mungkin karena tidur nggak pas di hormon melatonin keluar gitu. Jadi kira-kira di jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Nah pas tuh bangun-bangun pagi-pagi jam 2 pagi langsung tahajud gitu. Jadi kan pas ya jamnya gitu. Dan hormon melatonin ini juga banyak dihubungkan dengan memperlambat penuaan gitu. Jadi itu sih sebenarnya gaya hidup skincare yang bisa kita terapkan secara jauh lebih murah ya mungkin. Dan juga semoga kita juga bisa konsisten untuk menjalankannya, karena yang paling penting untuk perawatan kulit itu adalah konsistensi kita gitu. Wah, keren banget penjelasan dari Mbak Dokter tadi ya. Beliau ngejelasin tentang skincare tadi detail banget. Yang intinya adalah skincare itu nggak harus mahal-mahal, banyak loh yang murah gitu. Jadi nggak harus yang import gitu sih. Intinya yang cocok aja gitu, yang pas aja untuk kulit dan pas juga di kantong gitu. Khususnya kantong aku gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita kenalin dulu ya dok ya, kulit kita tuh tipenya seperti apa, jadi bisa memberikan penanganan dan perawatan yang tepat. Jangan sampai salah gitu, kulit yang sensitif malah diberi treatment yang biasa-biasa aja gitu. Justru kulit yang biasa-biasa aja diberi treatment yang nggak sesuai gitu. Nah itu kan adalah salah, bisa menimbulkan masalah-masalah baru. Nah teman-teman, silakan bagi yang mau tahu lagi lebih lengkap tentang penjelasan Mbak Dr. Dafrina tentang skincare ini, boleh juga teman-teman membaca di buku beliau, judulnya Beauty Undercover for Muslimah. Oke. Nah, ada 3 juga tadi kunci yang diberikan oleh Mbak Dokter agar kita bisa senantiasa menjaga kesehatan kulit kita. Jadi pada intinya, skincare itu balik lagi kepada kesehatan gitu ya, yaitu kesehatan kulit. Nah, yang pertama adalah
menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu berpengaruh banget dengan keadaan kesehatan kita, khususnya juga di kesehatan kulit. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik. Salah satunya adalah dengan berolahraga, dan yang ketiga adalah tidur di waktu yang tepat, bukan di waktu yang salah. Kayak judul lagu, waktu yang salah. Kasar aku ya. Nah gitu ya kira-kira teman-teman pembahasan tentang skincare. Skincare itu beda sama make up. Skincare nggak harus mahal. Skincare yang benar adalah tepat untuk kulit kita masing-masing. Nah ini dokter, ada lagi pertanyaan yang muncul kalau ngebahas tentang kecantikan. Nah katanya nih dok, kalau keadaan hati lagi nggak baik atau lagi bad mood gitu, nah itu bakalan ngaruh sama kondisi muka gitu dok. Nah misalnya hatinya lagi stres atau gitu, terus mukanya berpengaruh, apa mungkin auranya berubah gitu, jadi kehitam-hitaman atau gimana gitu dok. Intinya adakah hubungan antara keadaan hati sama keadaan muka gitu dok? Mohon pandangannya. Tentang raut muka ya, dan hati yang sakit, ya pasti sih, namanya juga ya itu kan bagian dari ya itu kan ekspresi ya gitu ya. Gimana sih kita mengekspresikan hati kita gitu ya, ibaratnya kayak kalau kita marah ya ekspresinya ekspresi marah. Kalau kita ini aja, misalnya orangnya ini jarang marah tapi dia lagi memendam sesuatu yang ada sesuatu mengganjal di hati dia, pasti kan kita berasa ya, apalagi kalau kita teman dekat dia, pasti kayak ini kenapa ya, ini ya teman-teman ini biasa dia kayak gini gitu. Jadi pasti ya namanya kita juga manusia ya, pasti ada lah ekspresi kecil gitu ya. Tapi mungkin yang saya mau highlight ini kali ya, jadi pentingnya untuk menjaga mental kita gitu ya, kondisi psikis kita gitu, karena terutama untuk manajemen stres dan emosi, karena udah banyak sih memang penelitian itu mengaitkan antara stres dengan berbagai dampaknya sih, misalnya kayak terhadap kekebalan tubuh gitu ya, terhadap penuaan gitu ya, karena pas stres dalam tubuh ketika kita stres, dalam tubuh kita itu akan aktif JARAS gitu ya, sistem stres yang memunculkan hormon, salah satunya adalah kortisol gitu. Dan kortisol ini juga dampaknya suka luas gitu ya, salah satunya ke penuaan gitu. Jadi mungkin kalau yang perempuan nih ya, terutama untuk nanti persiapan hamil, banyak banget yang juga udah menghubungkan ya, di penelitian itu antara stres pada ibu dengan kecerdasan anaknya gitu ya, bahkan dari sejak hamil. Jadi stres saat hamil dengan perkembangan otak anaknya gitu. Jadi ya memang stres itu nggak bisa kita hindari gitu ya. Pada jumlah yang cukup, justru kita membutuhkan stres untuk misalnya kita belajar kemampuan baru. Misalnya aku punya anak kan, terus ini ada anak nangisnya, aduh ada stresnya kan gitu ya, dan kita jadi belajar untuk bagaimana kita menenangkan anak gitu ya. Atau misalnya ketika teman-teman stres mau ujian gitu ya, dalam jumlah yang cukup kan, dengan kita adanya stresor ujian itu kita jadi termotivasi untuk belajar gitu ya. Kita juga akan belajar gimana sih caranya lebih efektif untuk ilmunya supaya lebih nyerap gitu ya. Jadi bentuk-bentuk adaptasi itu kan sebenarnya nanti juga akan kita pelajari tuh ketika nanti kita stres, tapi stresnya itu dalam jumlah yang cukup. Dan terutama ini sih stres ketika kita bisa mengatasinya gitu ya. Tapi ketika jadi stres itu berlebih dan kita tidak bisa mengontrolnya, nah ini nih yang akan menjadi problem gitu ya. Jadi memang sebenarnya balik lagi bagaimana kita belajar untuk mengatasi stres gitu ya. Kalau spesifik ngomongin tentang sakit hati, ya balik lagi nanti selain stresnya itu sendiri juga bagaimana kita bisa lebih ini kali ya, lebih banyak kita ngedekatin ke Allah aja sih gitu. Karena aku ngerasa ya ketika aku gampang sakit hati, banyak penyakit hatinya gitu ya, itu biasanya karena aku tuh jauh gitu dari Allah. Misalnya aku biasanya sholat sunnahnya
tadinya sekian rakaat terus sekarang jadi nurun, atau misalnya biasanya aku baca Quran sekian jam tapi sekarang jadi turun gitu jumlahnya. Itu yang bikin kita jadi penyakit hati muncul tuh, cemas lah, terus gampang kecewa, sakit hati gitu. Tapi kalau kita udah apa ya, Allah kan maha membolak-balikan hati ya gitu ya. Jadi kalau kita ya semoga sih insya Allah ketika kita balik lagi dekat sama Allah, semoga Allah juga menjaga hati kita gitu ya dari penyakit hati itu. Masya Allah, makasih banyak Mbak Dokter penjelasannya. Nah teman-teman, jadi kejawab ya pertanyaannya yang nanya tentang ada kaitannya nggak keadaan hati sama keadaan muka. Ada dong gitu, berdasarkan penjelasan Mbak Dokter tadi bahwa muka itu kan ekspresi gitu, ekspresi dari dalam diri kita seperti itu. Jadi kalau mau keadaan mukanya baik-baik terus, artinya hatinya juga harus dijaga gitu. Sekali lagi bahwa yang menguasai hati kita itu adalah Allah ya, yang membolak-balikan hati gitu. Jadi banyak-banyak berdoa aja, semoga Allah selalu membalikkan atau mengarahkan hati kita kepada ketaatan, kepada kebahagiaan, sehingga ekspresi muka kita pun jadinya baik seperti itu. Oke, Mbak Dokter, pertanyaan terakhir di podcast kali ini, mohon tipsnya dokter gitu, gimana caranya agar para perempuan khususnya muslimah yang ada di Indonesia ini konsisten untuk menjaga kesehatan yang merupakan aset berharga bagi seorang perempuan. Silakan Mbak Dokter. Jadi tadi kita udah sempat menyinggung ya tentang kemuliaan seorang muslimah gitu. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara laki-laki sama perempuan? Memang Masya Allah gitu, Allah pencipta kita itu sudah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan sedemikian rupa sehingga memang cocok dengan perannya masing-masing. Perempuan itu memiliki sistem limbik di otaknya yang lebih kompleks. Sistem ini mengatur emosi gitu ya, perasaan, sehingga perempuan ini lebih sensitif gitu ya. Jadi kita bukannya bawa baper, tapi kita tuh peper. Jadi kita bukan bawa perasaan, tapi kita penuh perasaan. Dan memang ini ternyata akan kepake nanti ketika kita punya anak gitu, karena kan anak itu kan harus welas asih gitu ya. Kita bayangkan aja sih, misalnya kayak kalau laki-laki itu kan sistem limbiknya enggak sekompleks perempuan. Jadi mungkin makanya sebenarnya dia laki-laki itu bukan yang enggak berperasaan, tapi memang disistemkan seperti itu gitu. Jadi balance juga sih. Misalnya kalau ada anak jatuh gitu ya, bapaknya mungkin bilangnya, oh iya nggak apa-apa, ini belajar, ayo nak kamu kuat gitu ya. Nah, tapi nanti ibunya gitu yang bilang, oh iya, aduh mana sayang, astagfirullah, mana sayang, ini yang sakit mana nak, sini nak, biar ibu obati gitu. Jadi balance juga gitu perannya gitu ya, baik dari ayah maupun dari ibunya gitu. Jadi sudah dirancang sedemikian rupa. Pun juga dengan misalnya komposisi tubuh. Jadi di perempuan itu memang lebih dominan lemak, sementara kalau di laki-laki lebih dominan otot. Loh, kok kita dapatnya lemak gitu ya? Sebenarnya justru lemak ini akan dibutuhkan ketika nanti kita hamil dan menyusui. Jadi ketika kita hamil, bayangkan yang dari yang tadi kecil banget nggak kelihatan mata, sampai nanti ukurannya 2,5 sampai 4 kilo, itu kan pasti membutuhkan transfer energi yang luar biasa ya dari ibu ke anaknya, dan itu diambil dari lemak ibunya. Pun juga nanti saat menyusui itu juga aslinya itu energinya diambil dari lemak ibunya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang apa ya, kadang-kadang juga bikin saya, wah ini Masya Allah banget sih, Allah tuh udah bener-bener mendesain ini. Kalau ya apa ya mungkin kita banyak hal yang mungkin kita belum tahu juga ya gitu ya, rahasia Allah. Tapi ya ini salah satu yang bisa saya ketahui dan saya share ke teman-teman. Ini juga udah memperlihatkan bahwa memang sudah diciptakan sedemikian rupa bahwa memang pencipta kita tuh yang paling tahu pembagian peran yang harus seperti apa antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi ya Masya Allah sekali gitu ya. Jadi berkaitan dengan peran perempuan sebagai seorang ibu ya, tadi kan juga sudah kita bisa lihat perbedaan dengan laki-laki. Ini juga pun dari Kementerian Kesehatan itu bahkan mempersiapkannya itu juga dari masa remaja gitu. Jadi misalnya kampanye tentang 1000 hari pertama kehidupan itu juga disosialisasikan dari masa remaja gitu ya, di remaja putri gitu, karena persiapannya itu justru dari sebelum menikah gitu. Misalnya dari segi kesehatan kita menyiapkan
seribu hari pertama kehidupan itu tentang bagaimana kita mengoptimalkan proses dari hamil hingga 2 tahun kehidupan anak setelah lahir, supaya perkembangan dan pertumbuhannya itu optimal gitu, karena itu akan menjadi modal untuk masa depan dia nanti gitu ya. Banyak sih dihubungkan dengan kerentanan nantinya dia, kerentanannya untuk mendapatkan penyakit tidak menular, terus juga dengan perkembangan otak ya yang paling utama gitu. Jadi itulah 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK yang banyak dikampanyekan. Nah, itu dimulai bahkan dari sebelum menikah. Nah, misalnya kayak sebelum menikah tuh kita harus udah ngecek tuh status gizi, jangan sampai kita kurang gizi ya. Status kurang gizi itu adalah ketika indeks massa tubuhnya kurang dari 18,5 gitu, karena tadi kita butuh lemak tubuh gitu, untuk nanti proses transfer energi dari saat hamil hingga menyusui. Kemudian juga anemia misalnya, karena anemia ini kan melambangkan kondisi yang kekurangan hemoglobin. Hemoglobin ini fungsinya adalah mengikat oksigen yang nanti akan dibawa di pembuluh darah gitu ya. Nanti salah satunya akan dipakai untuk pertumbuhan anak di dalam janin gitu. Jadi ketika nanti oksigennya kurang gitu, itu nanti pertumbuhannya juga bisa terhambat gitu. Jadi anemianya itu sebisa mungkin kita harus sudah tangani semenjak kita dari sebelum menikah gitu. Jadi itu 2 itu sih biasanya dari status gizi dan juga anemianya. Dan kita juga biasakan makan makanan sehat, karena ketika nanti hamil juga menyusui itu kan kita ya sebelum hamil menyusui pun kita juga harus makan makanannya sehat ya gitu ya. Apalagi ini lagi proses hamil menyusui, anak tuh lagi bergantung banget sama ibunya gitu ya. Jadi pastikan bahwa makanan kita memang zat-zat gizinya itu mencukupi gitu. Dan mungkin terakhir ya, kemuliaan muslimah ini semoga nggak dianggap sebagai beban sih buat kita, karena masing-masing baik perempuan sama laki-laki itu perannya ada masing-masing. Kalau ini kan sekarang kita banyak bahasnya tentang muslimah, tentang perempuan, karena kan memang topiknya tentang perempuan ya gitu ya. Jadi semoga itu nggak menjadi beban dan malah menyemangati atau memotivasi kita. Oh, ternyata kita tuh akan disiapkan untuk mendapatkan peran yang seperti ini. Gimana ya caranya kita supaya bisa optimal gitu. Jadi semoga itu bisa menjadi semangat untuk teman-teman, termasuk saya juga masih banyak belajar untuk senantiasa memperbaiki diri, mempersiapkan diri, menjalani peran sebaik-baiknya selama di dunia, dan semoga nanti sama-sama bisa mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah untuk berkumpul di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya teman-teman. Tadi Mbak Dafrina udah ngejelasin banyak ke kita bahwa peran kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan itu sangatlah istimewa dan berbeda dengan laki-laki. Nah, karena keistimewaan fungsi dan peran itu, maka kita harus menyadari bahwa menjaga kesehatan adalah salah satu ikhtiar kita ya. Ikhtiar kita untuk menjadi seorang muslimah masa depan yang akan memainkan perannya secara optimal. Dan juga menjaga kesehatan juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang sudah menurunkan kita ke dunia ini sebagai seorang perempuan lengkap dengan tugas dan fungsinya yang paripurna seperti itu. Nah, selain dari menjaga kesehatan, dari Mbak Dokter tadi bahwa kita harus menambah atau memperkaya wawasan keilmuan kita yang kelak akan menjadi bekal kita untuk menjadi seorang ibu untuk anak-anak kelak seperti itu. Dan kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu poin yang gak boleh kita lupakan adalah menghamba kepada Sang Pencipta kita, karena dalam genggamannya lah kehidupan kita kelak seperti itu. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai seorang perempuan, sebagai muslimah di masa kini dan masa yang akan datang, dan pada akhirnya juga Allah akan memberikan ridhonya kepada kita agar dapat masuk kepada surga yang telah dijanjikan sebagaimana doa yang sudah Mbak Dafrina sampaikan tadi. Terima kasih banyak Mbak Dafrina sudah hadir di podcast kita. Masya Allah, sharing-sharingnya sangat bermanfaat sekali, penuh dengan ilmu. Mudah-mudahan teman-teman perempuan yang ada di Indonesia juga bisa merasakan manfaatnya dari podcast ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi
dan ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Mbak Dokter ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banget podcast teman dengar yang telah mengundang saya. Jujur ini pertama kalinya sih saya ikut podcast. Terima kasih Sikoh yang telah mengajak ya, yang mengundang saya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast mendengar ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk terus belajar. Semoga kita bisa senantiasa memperbaiki diri, dan semoga kita bisa menjalani peran kita selama di dunia ini seoptimal mungkin, dan semoga kita bisa menebar kebermanfaatan seluas mungkin. Kita kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you dokter. Nah teman-teman, itu tadi podcast kita kali ini ngebahas tentang menjadi perempuan yang cantik sebenarnya. Nah, kita kaitkan dengan konsep Islam bahwa cantik itu tadi adalah menyoal tentang kesehatan dan juga akhlakul karimah, seperti itu. Nah, semoga teman-teman podcast ini bisa bermanfaat buat kalian. Silakan di-share sebanyak-banyaknya biar lebih banyak lagi teman perempuan yang dapat ilmunya dari podcast kali ini. Bagi yang belum dengerin podcast kita sebelum-sebelumnya, silahkan kunjungi di Spotify dengan kata kunci teman dengar kita atau di Google Podcast, dan mohon doanya agar bisa segera meluncur di YouTube. Oke. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kami dari tim podcast teman dengar kita mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai ke episode ke-6 ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.